Halo semuanya, selamat datang di pemrograman web. Hari ini kita belajar materi tentang sejarah internet. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Dedi Chandro Parlian Sinaga, MKom. Jadi di sini ada nomor email, alamat email dan nomor handphone atau nomor WA saya. Jadi apabila ada suatu kendala, boleh di email ke atau di WA ke saya. Jadi di sini pengertian internet. Internet itu panjangannya Interconnection Network. Merupakan kumpulan dalam jaringan-jaringan kecil dan besar saling terhubung secara real time atau terus-menerus di seluruh dunia. Internet adalah sebuah jaringan privat network yang menggunakan protokol-protokol internet atau TCP/IP. Internet membagi informasi internal yang terdiri dari beberapa atau banyak komputer dalam cakupan tertentu, seperti dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, sejarahnya internet ini pertama kali tahun 1969. Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPA atau ARPA yang disebut ARPANET. ARPANET jaringan terpadu menghubungkan 4 universitas, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, kemudian yang terakhir University of Utah. Inilah yang disebut jaringan ARPANET. Pada gambar di samping ini. Oke, kita lanjut. Pada bulan Oktober tahun 1972, ARPANET dikenalkan ke layak umum. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung dan akhirnya ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Adanya masalah tersebut, akhirnya ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, misalnya universitas-universitas. Kita lanjut. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DAPRA, yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Pada tahun 1971, Roy Tomlinson menciptakan program email untuk ARPANET. Setahun berikutnya langsung menjadi populer karena program email begitu mudah. Pada tahun 1972 diperkenalkan ikon @ sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Tahun 1973, ARPANET dikembangkan keluar Amerika Serikat. Kita lanjut. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika dan menjadi anggota ARPANET. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang diakui secara resmi oleh jaringan. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem dengan nama domain yang saat ini dikenal dengan DNS atau Domain Name System. Pada tahun 1986 ARPANET mulai dikomersialkan. National Science Foundation atau NMS yang membiayai pembongkaran backbone ARPANET menjadi backbone internet komersial yang dikelola oleh Advanced Network Service atau ANS. Oke, kita lanjut. Jadi di sini tahun 1990 ditemukan program editor dan browser oleh tim Berners-Lee.
Program inilah yang disebut dengan WWW atau World Wide Web. Kemudian pada tahun 1992, jaringan komputer terbentuk telah mempunyai 1 juta komputer dan muncullah istilah surfing di internet. Oke, kita lanjut. Pada tahun 2005, situs internet www International Interworld.com setelah mencapai 938.710.929 jiwa manusia atau sekitar 14,6% dari seluruh total penduduk di dunia. Berdasarkan data update 30 Juni 2008, jumlah pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat 5 di Asia. Pada tahun 1988, bergabungnya jaringan link Transatlantik. Kemudian 2005, situs internet www.internetworld.com telah mencapai 938.710.929 jiwa. Kemudian fasilitas di internet ada www World Wide Web. Fasilitas berisi database terdistribusi informasi dapat ditentukan dalam www informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, sastra, sejarah, dan lain-lain. Kemudian email, pesan tertulis yang dikirim dari seorang pengguna komputer kepada pengguna komputer yang lain. Fasilitas-fasilitas di internet, download, yaitu mengambil file berupa program, teks, gambar, audio, video di internet. Kemudian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan fasilitas berbasis dari www. Dengan fasilitas ini kita dapat mengakses informasi dari suatu situs web yang ditulis dengan bahasa HTML. Kita lanjut. Kelompok diskusi, mailing list, fasilitas untuk berdiskusi secara elektronik dengan menggunakan fasilitas email. Kemudian FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mengambil data file secara elektronik. Internet yang sudah menyediakan fasilitas file atau data dokumen yang siap untuk diakses secara gratis. Oke, kemudian kita lanjut. Telnet, fasilitas yang mengakses remote komputer yang terletak di tempat lain. FTP digunakan untuk mengambil data file secara elektronik. Internet telah menyediakan fasilitas file atau data dokumen yang siap untuk diakses secara gratis. Gooper, fasilitas yang memudahkan pencarian, penarikan, dan pengambilan informasi dari server yang mendukung protokol Gooper. Kemudian Telnet, fasilitas untuk mengakses remote komputer yang terletak di tempat lain. FTP digunakan untuk mengambil data file elektronik. Internet yang telah menyediakan fasilitas data dokumen yang siap diakses secara gratis. Oke, kita lanjut. Newsgroup, fasilitas untuk berdiskusi secara jarak jauh, di mana kita dapat memberikan pendapat dan tanggapan melalui internet. Remote login digunakan untuk menghadapi atau memasukkan salah satu server yang disambungkan ke jaringan internet. Keunggulannya apa? Internet dapat digunakan secara global, kemampuan dapat diakses secara 24 jam. Internet sebagai alat komunikasi, kemudian sebagai tempat baru untuk melakukan bisnis. Terdapat informasi yang tidak terbatas, kecepatan yang bersifat real time. Kemudian biaya relatif murah. Kemudian interaktivitas dan fleksibilitas. Kemudian kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses. Kemudian interaktivitas dan fleksibilitas. Manfaatnya, internet sebagai media informasi, internet sebagai media dakwah. Di sini banyak manfaatnya. Keuntungannya, menggunakan internet
dalam suatu organisasi, misalnya meningkatkan produktivitas, komunikasi, efisien terhadap biaya, terhadap waktu, keseragaman informasi. Kemudian kerugiannya apa? Di internet yaitu terjadi pencurian data, adanya aktivitas cracking, adanya aktivitas penyebaran virus, adanya aktivitas pembajakan, banyak situs-situs porno, terjadi spamming. Kita dapat kecanduan adanya fasilitas internet. Jadi kelemahannya, diperlukan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna, maka dapat menimbulkan overload atau data penuh apabila tidak dikontrol. Kelemahannya, bagi pekerja baru untuk pengoperasian internet, kemungkinan beredar informasi yang salah di internet cukup besar, yang berakibat mengurangi efektivitas kerja, atau misalnya terjadi berita-berita hoax. Kemungkinan terjadi antara pengguna yang tidak bertanggung jawab. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya harap kalian semua belajar di rumah dan memanfaatkan waktu selama daring ini. Oke, sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih.